Rinaldo, seorang miliarder muda yang bosan dengan hidup penuh kepalsuan, memilih menyamar sebagai office boy di salah satu perusahaannya sendiri. Di sana ia bertemu Nadia, gadis pekerja keras yang rela banting tulang demi membiayai kuliah adiknya. Awalnya Ray hanya ingin merasakan kehidupan biasa, tapi perlahan ia jatuh cinta pada ketulusan dan kebaikan Nadia. Namun, Nadia justru menganggap Ray hanyalah pria miskin yang tak punya masa depan. Ray harus berjuang antara menjaga rahasianya atau membuka identitas sebenarnya. Semua semakin rumit saat tunangan asli Ray, yang berasal dari keluarga konglomerat, muncul dan membongkar penyamarannya di depan Nadia. Rinaldo Hartawan, 28 tahun, adalah pewaris tunggal dari sebuah perusahaan besar bernama Hartawan Group. Sejak kecil, hidupnya tidak pernah kekurangan. Rumah mewah, mobil sport berderet di garasi, pesta di hotel bintang 5 hampir setiap akhir pekan. Semua itu sudah jadi hal biasa baginya. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Semakin hari, Ray semakin merasa hidupnya kosong. Teman-temannya hanya datang saat butuh uang atau ingin numpang gaya. Wanita-wanita yang mendekatinya kebanyakan hanya tertarik dengan hartanya, bukan dirinya. Ia mulai bosan dengan semua kepalsuan itu. Suatu malam, setelah menghadiri pesta ulang tahun seorang rekan bisnis di Hotel Bintang 5, Ray duduk sendirian di balkon penthouse apartemennya di Jakarta. Ia memandang kota dengan lampu gemerlap. Tapi entah kenapa semua itu terlihat hambar di matanya. Semua orang bilang aku punya segalanya. Tapi kenapa aku ngerasa nggak punya apa-apa? Gumamnya lirih sambil menenggak sisa wine di gelas kristal. Keesokan harinya, ia memutuskan sesuatu yang gila. Ia ingin hidup sebagai orang biasa. Tanpa nama besar, tanpa mobil mewah, tanpa harta miliaran. Ia ingin tahu bagaimana rasanya bekerja dari bawah. Bagaimana rasanya dihargai bukan karena status, tapi karena dirinya sendiri. Akhirnya, Ray membuat keputusan berani, menyamar jadi karyawan rendahan di perusahaannya sendiri. Hari pertama menjadi office boy. Pagi itu, Ray bangun lebih awal dari biasanya. Bukan dengan alarm iPhone yang biasanya membangunkannya untuk meeting, tapi dengan rasa gugup. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya yang kali ini tampak berbeda. Tidak ada jas branded atau jam tangan seharga ratusan juta. Kali ini ia hanya mengenakan kemeja putih polos murah meriah, celana hitam sederhana, dan sepatu kulit yang ia beli di pasar Tanah Abang. Di tangannya, Ray membawa tas selempang kecil berisi beberapa barang pribadi. Ia benar-benar terlihat seperti pria biasa. Saat masuk ke gedung Hartawan Group, beberapa karyawan tak mengenalnya. Hanya sedikit yang menatap sekilas, mungkin mengira dia karyawan baru. Tentu saja, karena ia sengaja tidak memakai nama lengkapnya. Di kartu identitas karyawan tertulis nama Ray Santoso. Bagian HRD memperkenalkannya sebagai office boy baru yang akan membantu di divisi administrasi. Ray menunduk sopan sambil menahan rasa canggung. Dalam hati, ia merasa aneh. Selama ini semua orang selalu menghormatinya sebagai bos besar, tapi sekarang ia dianggap remeh. Bahkan ada yang tak menoleh ketika ia diperkenalkan. Ray, ini meja kamu. Nanti tugasmu bantu bersihin ruangan, antar dokumen, sama bikin kopi kalau ada yang minta. Paham ya? Ucap seorang staf HRD dengan nada datar. Ray hanya tersenyum tipis. Iya, Mbak, paham. Itu kalimat yang selama ini tak pernah ia ucapkan. Biasanya, justru orang lain yang berkata, iya, Pak Ray. Pertemuan pertama dengan Nadia. Hari itu, Ray sibuk belajar tugas-tugas kecil. Ia mengelap meja meeting, menyiapkan kopi untuk beberapa staf, bahkan membersihkan tumpahan air di pantry. Meski canggung, ia mencoba melakukannya sebaik mungkin. Disitulah ia pertama kali bertemu Nadia Pratama, seorang gadis berusia 24 tahun yang bekerja sebagai staf administrasi. Wajahnya manis dengan rambut hitam panjang yang diikat sederhana. Matanya teduh, tapi sorotnya menyimpan kelelahan orang yang terbiasa bekerja keras. Nanti kalau bersihin dokumen, jangan sampai salah taruh ya. Bagian ini lumayan ribet. Ucap Nadia ramah sambil memberikan beberapa map ke Ray. Ray terkejut.
Di antara banyak karyawan yang cenderung cuek atau meremehkannya, Nadia justru mau bicara dengan baik. "Iya, Mbak. Maksud saya." "Iya, Kak. Saya hati-hati," jawab Ray kikuk. Nadia tersenyum kecil. "Santai aja. Kamu kan baru pertama kerja di sini. Kalau bingung, tanya aja ke aku." Hati Ray langsung hangat mendengar kata-kata itu. Entah kenapa, senyum sederhana Nadia terasa lebih tulus daripada senyum palsu yang sering ia lihat di pesta-pesta mewah. Belajar jadi rendahan. Hari-hari berikutnya, Ray benar-benar merasakan kehidupan baru yang tak pernah ia alami sebelumnya. Ia harus bangun pagi, berdesakan naik Transjakarta karena mobil mewahnya ia tinggalkan. Ia harus rela disuruh-suruh oleh staf lain. Bahkan ada yang memperlakukannya kasar. "Ray, tolong bikin kopi 3 gelas. Cepet ya, lagi meeting," bentak seorang supervisor tanpa menoleh. Ray mengangguk sambil menahan diri. Kalau dia membuka identitas aslinya, pria itu pasti sudah minta maaf berkali-kali. Tapi Ray memilih diam. Ia ingin merasakan jadi orang biasa sepenuhnya. Namun, di tengah semua tekanan itu, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Nadia. Gadis itu sering menolongnya saat ia kesulitan. Misalnya ketika Ray salah memasukkan dokumen ke laci yang berbeda, Nadia diam-diam membantu membereskannya tanpa mengeluh. "Kalau kerja di sini, kamu harus cepat hafal. Kalau enggak, bisa dimarahin atasan," bisik Nadia suatu kali. Ray hanya bisa tersenyum. "Makasih ya, Kak. Kamu baik banget." Nadia menatapnya sebentar lalu mengalihkan pandangan. "Biasa aja. Aku juga dulu pernah salah-salah. Jadi aku ngerti rasanya." Kebaikan yang membekas. Suatu siang, saat istirahat, Ray melihat Nadia duduk sendirian di kantin. Makan siangnya sederhana, nasi, tempe, dan sayur. Ia tampak lelah, tapi masih tersenyum ketika Ray menghampiri. "Kak, boleh duduk bareng?" tanya Ray sopan. Nadia mengangguk. "Iya, duduk aja." Mereka mulai mengobrol. Dari situlah Ray tahu bahwa Nadia bukan berasal dari keluarga berada. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya sudah meninggal, dan ia harus membiayai kuliah adiknya seorang diri. Gajinya sebagai staf administrasi hampir tidak cukup, tapi ia tetap berusaha keras. "Aku kerja buat adikku. Dia pintar. Aku nggak mau dia berhenti kuliah cuma karena nggak ada biaya," kata Nadia lirih. Ray terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya. Selama ini ia selalu menghamburkan uang untuk hal-hal sepele. Sementara ada orang seperti Nadia yang rela banting tulang demi keluarganya. "Hebat ya kamu, Kak. Aku salut," ucap Ray tulus. Nadia tertawa kecil. "Hidup orang kan beda-beda, Ray. Kalau nggak kerja keras, siapa lagi yang peduli sama kita?" Percakapan itu terus terngiang di kepala Ray sepanjang hari. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia bertemu seseorang yang benar-benar tulus, tanpa kepalsuan. Ray mulai merasa berbeda. Malam itu, Ray kembali ke apartemen mewahnya yang kosong. Ia menatap ponselnya, banyak pesan dari teman-teman yang mengajaknya ke klub malam. Biasanya ia langsung berangkat tanpa pikir panjang, tapi kali ini tidak. Ia lebih memilih duduk di meja makan, memikirkan wajah Nadia. Senyum sederhana itu, mata teduh itu, dan cerita hidupnya yang penuh perjuangan. "Dia nggak tahu aku siapa. Dia nggak peduli aku punya uang atau enggak. Dia cuma tulus," gumam Ray sambil tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, Ray merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Ada harapan kecil bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menemukan kebahagiaan sejati yang selama ini ia cari. Namun ia juga sadar, kebohongan identitasnya bisa jadi bumerang kapan saja. Kalau Nadia tahu dia sebenarnya miliarder, apa Nadia masih mau menerimanya? Pertanyaan itu menghantui pikirannya. Dan dari sinilah, cerita penuh dilema dan cinta yang rumit mulai berjalan. Hari-hari Ray sebagai office boy di Hartawan Group mulai terasa lebih biasa. Rasa canggung di minggu pertama perlahan berkurang, meski tetap saja ada beberapa karyawan yang memandang rendah dirinya. Namun di balik semua itu,
Ada satu hal yang membuatnya betah. Nadia, gadis itu tidak hanya ramah, tapi juga berbeda dari orang-orang yang selama ini Ray kenal di dunia mewah. Setiap hari, Nadia datang paling pagi dan pulang paling malam. Dia jarang mengeluh, bahkan ketika pekerjaannya menumpuk. Ray selalu memperhatikan diam-diam, kagum dengan semangat yang dimilikinya. Makan siang di kantin. Suatu siang, Ray yang biasanya makan sendirian di pojok kantin melihat Nadia datang dengan nampan makan. Ia membawa sepiring nasi dengan lauk sederhana. Saat matanya bertemu dengan Ray, Nadia tersenyum tipis. "Kamu sendirian aja, Ray?" tanya Nadia sambil menaruh nampannya di meja. Ray terkejut. "Iya, Kak. Boleh duduk bareng?" "Ya udah, sini aja." Ray pun duduk di depan Nadia. Awalnya canggung, tapi suasana cepat mencair. Mereka mulai mengobrol hal-hal ringan. Pekerjaan, cuaca Jakarta yang panas, sampai drama televisi yang sedang populer. "Kamu sering nonton drama?" "Nggak nyangka," ucap Nadia sambil terkekeh. Ray tersenyum kikuk. Ia tidak mungkin bilang kalau biasanya dia sibuk dengan rapat bisnis atau pesta dengan artis. Jadi ia hanya mengangguk. "Iya, kadang-kadang. Seru juga kalau ada waktu kosong." Nadia mengangguk sambil memotong tempenya. "Aku biasanya nonton bareng adikku kalau sempat pulang cepat. Dia suka komplain kalau aku terlalu sibuk kerja." Dari situ, Ray mulai tahu lebih banyak tentang kehidupan Nadia. Adiknya bernama Rani, masih kuliah di universitas negeri. Ayahnya sakit-sakitan, dan biaya rumah tangga hampir semua ditanggung Nadia. "Kamu hebat ya, Kak. Bisa urus semua sendirian," ucap Ray tulus. Nadia tersenyum getir. "Kalau nggak gitu, siapa lagi? Hidup ini bukan drama, Ray. Nggak ada pangeran kaya yang tiba-tiba datang nolongin." Ray terdiam. Kata-kata itu menohok. Ia memang pangeran kaya, tapi sedang menyamar jadi orang biasa. Dan Nadia tidak tahu sama sekali. Pertolongan kecil. Suatu sore, kantor sedang sibuk karena ada deadline besar. Nadia yang biasanya tenang terlihat panik. Tumpukan dokumen di mejanya hampir menutupi layar komputer. Sementara telepon berdering terus-menerus. Ray yang melihatnya dari jauh merasa kasihan. Ia memberanikan diri mendekat. "Kak, perlu bantuan?" tanyanya. Nadia mendongak sebentar. Keringat terlihat di dahinya. "Ini harus disalin semua ke file Excel. Kalau telat, bisa dimarahin manajer. Tapi aku juga harus rapat sebentar lagi. Pusing banget." Ray, yang sebenarnya punya pengalaman mengurus laporan keuangan perusahaan miliaran rupiah, hanya tersenyum kecil. "Biar aku coba, Kak. Aku lumayan bisa komputer." Nadia menatapnya ragu. "Kamu yakin? Ini banyak loh. Bisa sampai malam." "Tenang aja. Aku coba dulu ya." Dengan cekatan, Ray mulai mengetik. Jari-jarinya menari di keyboard. Jauh lebih cepat dari perkiraan Nadia. Dalam waktu singkat, setengah data sudah masuk dengan rapi. Nadia melongo. "Kok kamu bisa cepet gini? Kamu belajar di mana?" Ray tersenyum samar. "Dulu sering bantuin temen sih. Jadi lumayan hafal." Padahal, kenyataannya Ray sudah terbiasa dengan laporan bisnis yang jauh lebih rumit dari ini. Tapi ia tak bisa mengaku. "Wah, kamu beneran ngebantu banget, Ray. Makasih ya." Ray merasa senang melihat wajah Nadia sedikit lega. Hatinya hangat, bukan karena ia baru saja mengetik data, tapi karena ia bisa melihat Nadia tersenyum lebih lebar dari biasanya. Malam lembur. Hari itu semua karyawan pulang larut karena proyek besar. Ray masih sibuk membersihkan ruangan ketika melihat Nadia berjalan keluar dari ruang rapat dengan wajah lelah. "Kak, belum pulang?" tanya Ray. Nadia menggeleng. "Masih harus bersihin laporan. Kamu juga belum pulang." Ray mengangkat alat pel. "Masih bersihin ruangan." Nadia tersenyum tipis. "Kalau gitu, semangat ya." Tak lama kemudian, lampu kantor mulai dipadamkan satu persatu. Hanya lantai mereka yang masih terang. Ray memperhatikan Nadia yang tetap tekun di depan laptop.
Akhirnya ia memberanikan diri menghampiri dengan 2 gelas kopi instan dari pantry. "Kak, aku bikinin kopi, biar nggak ngantuk," ucap Ray sambil menyodorkan gelas. Nadia menatapnya terkejut, lalu tersenyum. "Wah, makasih. Pas banget lagi butuh." Mereka minum kopi bersama di meja kerja Nadia. Obrolan kecil pun kembali mengalir. Tentang keluarga, tentang cita-cita, bahkan tentang hal-hal sepele seperti makanan favorit. "Kalau kamu sendiri, Ray, punya keluarga di Jakarta?" tanya Nadia. Ray terdiam sejenak. Ia tidak bisa bilang kalau ia pewaris salah satu keluarga terkaya di Indonesia. Jadi ia hanya menjawab singkat, "Aku tinggal sendirian. Orang tua udah nggak ada." "Oh, maaf, aku nggak tahu," ucap Nadia pelan. "Gak apa-apa, Kak. Aku udah biasa." Mata Ray sedikit redup, bukan karena sedih, tapi karena merasa bersalah sudah berbohong. Benih rasa. Beberapa minggu berlalu, hubungan Ray dan Nadia semakin dekat. Mereka sering makan siang bareng, saling membantu di kantor, bahkan kadang pulang bareng naik bus Transjakarta. Ray mulai merasa nyaman dengan kehidupannya yang sederhana ini. Tidak ada pesta glamor, tidak ada teman palsu, tidak ada wanita matre. Hanya ada kerja keras, tawa kecil, dan senyum tulus dari seorang gadis bernama Nadia. Namun di sisi lain, Ray juga sadar kalau ia semakin terjebak dalam kebohongan. Nadia menganggapnya hanya seorang office boy miskin. Kalau suatu saat rahasianya terbongkar, mungkin Nadia akan merasa dikhianati. Suatu malam, saat mereka pulang bersama, bus yang mereka naiki berhenti di halte dekat rumah kontrakan Nadia. "Kamu tinggal sini, Kak?" tanya Ray sambil menatap gang kecil yang sempit. "Iya, sederhana aja." "Kenapa?" Ray menggeleng. "Nggak apa-apa. Aku cuma kagum aja. Kamu bisa tetap semangat kerja meski harus hidup sesederhana ini." Nadia tersenyum pahit. "Kalau hidup gampang, orang nggak bakal belajar. Aku udah terbiasa." Ray menatap wajah Nadia dalam-dalam. Ada kekuatan sekaligus kesedihan yang ia rasakan. Saat itu juga, ia sadar, ia mulai jatuh cinta. Pergulatan batin Ray. Malam itu di apartemennya yang mewah, Ray kembali termenung. Di depannya ada meja penuh makanan mahal yang baru diantar catering langganannya. Tapi semua itu tak lagi menggoda. Pikirannya hanya tertuju pada wajah Nadia. Dia nggak tahu aku siapa. Dia cuma kenal Ray, office boy miskin. Kalau aku jujur, apa dia masih mau dekat denganku? Pertanyaan itu terus menghantui Ray. Ia tahu cepat atau lambat rahasianya bisa terbongkar. Tapi di sisi lain, ia takut kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Ray tidak peduli pada uang, status, atau harta. Yang ia pedulikan hanya satu, bagaimana caranya membuat Nadia percaya bahwa cintanya tulus. Dan tanpa sadar, perasaan itu akan menyeret Ray ke dalam konflik yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Hari-hari di kantor terus berjalan. Ray mulai terbiasa dengan rutinitasnya sebagai office boy. Ia sudah tidak terlalu canggung lagi saat disuruh membersihkan ruangan atau mengantarkan dokumen. Namun, di balik semua itu, perasaannya terhadap Nadia semakin dalam. Ia sering memperhatikan Nadia dari jauh. Gadis itu selalu tampak sibuk. Wajahnya lelah tapi tetap tersenyum. Di setiap rapat, Nadia sering jadi orang yang bekerja paling keras, tapi jarang sekali mendapat pujian. Bagi Ray, Nadia adalah sosok yang berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan. Justru karena itulah Ray merasa semakin takut. Semakin ia jatuh cinta, semakin besar pula rahasia yang ia sembunyikan. Suatu siang, Ray sedang membersihkan pantry ketika tanpa sengaja mendengar percakapan Nadia dengan temannya. "Rina, aku pusing banget." "Rin, rumah sakit nelpon barusan. Katanya tagihan bapakku udah numpuk. Kalau nggak dibayar dalam seminggu, bisa dihentikan pengobatan," kata Nadia dengan suara bergetar. "Ya ampun, Nat, kamu gimana?
Gajimu aja udah pas-pasan, jawab Rina prihatin. Nadia menunduk, menahan tangis. Aku juga nggak tahu. Aku udah coba pinjem ke saudara, tapi mereka juga susah. Aku nggak mau adikku Rani tahu, biar dia fokus kuliah aja. Ray yang berdiri di balik pintu terdiam. Hatinya terasa perih mendengar keluhan itu. Ia ingin sekali masuk dan berkata, aku yang bayar semua biayanya. Tapi ia tahu, kalau ia lakukan itu, identitasnya bisa terbongkar. Malamnya, Ray gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di apartemennya. Pikirannya penuh dengan wajah Nadia yang murung. Apa aku harus diam aja? Kalau aku nggak bantu, bisa aja ayahnya makin parah. Tapi kalau aku bantu, gimana caranya biar dia nggak curiga? Gumamnya. Akhirnya Ray mengambil keputusan. Ia akan membantu, tapi tanpa memberitahu siapa dirinya. Besoknya, Ray meminta tolong pada sekretaris pribadinya yang selama ini masih ia hubungi diam-diam. Carikan tahu soal tagihan rumah sakit atas nama Pak Sutrisno. Rawat inap di RS Citra Medica. Bayar semua, tapi jangan ada nama aku. Pakai nama donatur anonim. Perintah Ray. Sekretarisnya sempat bingung. Baik, Pak Ray. Tapi kalau Mbak Nadia tahu, nanti. Pokoknya jangan sampai dia tahu. Anggap aja ada orang baik hati yang bantu. Paham? Siap, Pak. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai ke telinga Nadia. Saat di kantor, ia terlihat panik mencari-cari ponselnya. Ray yang sedang mengepel lantai pura-pura tidak tahu, padahal ia penasaran. Rina menghampiri Nadia. Kenapa, Nat? Kok kaget gitu? Barusan rumah sakit nelpon. Mereka bilang semua tagihan udah lunas. Padahal aku belum bayar apa-apa. Jawab Nadia dengan mata berkaca-kaca. Serius? Siapa yang bayar? Mereka nggak bilang. Katanya ada donatur anonim. Aku bener-bener nggak ngerti ini siapa. Nadia langsung menunduk, berusaha menahan air matanya. Ray yang mendengarnya dari jauh ikut terharu. Ia merasa lega bisa membantu, meski harus bersembunyi. Malam itu, setelah jam kerja, Ray memberanikan diri mendekati Nadia yang sedang duduk di halte bus. Kak, kamu kenapa? Mukanya kayak abis nangis. Tanya Ray hati-hati. Nadia tersenyum tipis. Aku seneng, tapi juga bingung. Rumah sakit tiba-tiba bilang semua tagihan bapakku udah dibayar. Aku nggak tahu siapa yang nolong. Ray menahan diri sekuat tenaga agar tidak mengaku. Ia hanya mengangguk. Syukur banget, Kak. Mungkin itu rezeki dari Tuhan. Nadia menghela napas panjang. Iya, aku juga mikir gitu. Tapi siapapun orangnya, aku bakal doain dia terus. Karena dia udah nyelamatin nyawa bapakku. Ray tersenyum samar. Kata-kata itu membuat hatinya hangat. Ia tahu doa itu sebenarnya untuk dirinya. Meski Nadia tak pernah sadar. Sejak kejadian itu, Ray semakin dekat dengan Nadia. Ia selalu berusaha ada di sisi Nadia, meski hanya sebagai teman kerja. Saat Nadia kelelahan, Ray dengan sigap membawakan air. Saat Nadia tertekan, Ray menghiburnya dengan candaan sederhana. Nadia pun mulai terbiasa dengan kehadiran Ray. Meski ia tahu Ray hanyalah seorang office boy, tapi ia merasakan ketulusan yang jarang ia temui pada orang lain. Suatu sore, mereka pulang bersama naik bus Transjakarta. Bus penuh sesak, dan Ray berdiri sambil menjaga agar Nadia tidak terdorong penumpang lain. Ray, kamu tuh baik ya. Jarang ada orang yang perhatian kayak kamu. Ucap Nadia tiba-tiba. Ray kaget. Wajahnya memanas. Ah, aku biasa aja, Kak. Nadia tersenyum kecil. Beneran. Kamu selalu ada kalau aku lagi susah. Padahal kita nggak terlalu dekat sebelumnya. Ray menatap wajah Nadia. Saat itu ia ingin sekali berkata jujur. Ingin mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menahan perasaan itu dalam hati. Suatu akhir pekan, tanpa sengaja Ray bertemu dengan adik Nadia, Rani. Waktu itu Ray sedang mengantar dokumen ke kantor cabang dan melewati sebuah kampus negeri.
Di sana ia melihat Nadia duduk di kantin bersama seorang gadis muda berambut pendek. "Nat, ini siapa? Temanmu?" tanya Rani ketika melihat Ray. Nadia tersenyum. "Ini Ray, teman kerja aku. Dia office boy di kantor." Rani menatap Ray dari atas ke bawah, lalu tersenyum sopan. "Halo, Mas Ray." "Halo juga," jawab Ray sambil kikuk. Mereka bertiga mengobrol sebentar. Rani terlihat ceria, berbeda dengan Nadia yang selalu tampak lelah. Ray semakin kagum, karena Nadia rela bekerja keras demi membiayai adiknya yang penuh semangat itu. Saat hendak pulang, Rani sempat berbisik pada kakaknya. "Kak, temenmu baik ya, tapi kasihan juga, masih muda kerja jadi OB." Nadia hanya tersenyum tipis. "Iya, Ran. Tapi dia orangnya tulus kok." Ray mendengar sepintas ucapan itu. Meski hatinya agak sakit dianggap kasihan, tapi ia juga bahagia mendengar Nadia membela dirinya. Beberapa hari kemudian, Nadia kembali dibuat bingung. Ada seseorang yang membayarkan uang kuliah Rani secara penuh untuk 1 semester. Lagi-lagi, tidak ada nama yang jelas, hanya keterangan donatur anonim. Nadia hampir menangis. Ia menceritakan hal itu pada Ray di kantin kantor. "Ray, aku bingung banget. Siapa sih yang baik hati kayak gini? Udah bayarin rumah sakit bapak. Sekarang bayar kuliah adikku juga. Aku takut ini ada maksud lain," ucap Nadia dengan wajah khawatir. Ray berusaha menahan ekspresi. "Mungkin ada orang yang kagum sama kamu. Kak, kamu kan orangnya baik. Suka nolong orang. Jadi Tuhan balikin semua kebaikan itu lewat cara yang gak terduga." Nadia terdiam, menatap Ray lama. "Kamu ngomongnya kayak tahu sesuatu aja." Ray langsung salah tingkah. Enggak, aku cuma nebak-nebak aja. Siapa tahu bener kan?" Nadia menghela napas panjang. "Ya, semoga aja niatnya baik." Ray tersenyum kecut. Ia tahu cepat atau lambat Nadia akan curiga. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin melihat Nadia bahagia. Malam itu, Ray kembali duduk di balkon apartemennya, memandangi langit Jakarta yang berpolusi. Di tangannya ada segelas teh hangat, bukan wine mahal seperti biasanya. Kalau aku terus-terusan nolongin dari belakang, dia pasti curiga. Tapi kalau aku bilang jujur siapa aku, dia bisa aja marah dan merasa dibohongi, gumamnya. Ray merasa terjebak dalam kebohongan yang ia buat sendiri. Ia hanya ingin dekat dengan Nadia tanpa status miliardernya. Tapi situasi justru semakin rumit. Di sisi lain, perasaan cintanya semakin tak terbendung. Setiap senyuman Nadia, setiap ucapan terima kasih, semakin membuat Ray yakin kalau ia tidak boleh kehilangan gadis itu. Namun, ia juga sadar, semakin lama ia menyembunyikan kebenaran, semakin besar risiko saat rahasia itu terbongkar. Dan saat itu terjadi, semuanya bisa hancur dalam sekejap. Pagi itu suasana kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Semua karyawan terlihat terburu-buru menyiapkan berkas untuk presentasi besar. Clara, manajer muda yang selalu disiplin, tampak semakin tegang. Dia berjalan cepat sambil membawa beberapa map. Sesekali menegur staf yang kurang sigap. Sementara itu, Arga masih menjalankan perannya sebagai office boy. Ia menyapu lantai, membersihkan meja, dan menyiapkan kopi untuk beberapa staf. Meski berpura-pura sebagai karyawan kecil, di dalam hatinya ia sedang menahan tawa melihat cara anak buahnya sendiri bekerja dengan penuh tekanan. Namun, Arga tetap menjaga sikap agar tidak terlihat mencurigakan. "Reno," panggil Clara dengan suara lantang, memanggil nama samaran yang dipakai Arga. Arga menoleh cepat. "Iya, Bu Clara," jawabnya sopan. "Tolong ambilkan berkas presentasi di ruang arsip." "Cepat, saya butuh 5 menit lagi," kata Clara. Napasnya sedikit terengah. "Siap, Bu." Arga langsung bergegas menuju ruang arsip. Di kepalanya, ia merasa geli karena dialah yang sebenarnya menyiapkan semua dokumen penting itu beberapa minggu lalu ketika masih berperan sebagai bos besar. Tapi sekarang, ia harus berpura-pura mencari dengan wajah kebingungan. Saat membuka lemari arsip, tiba-tiba pintu ruangan terbuka.
Ternyata salah satu direktur perusahaan, Pak Hendra, masuk dengan wajah heran. "Kamu ngapain di sini?" "Office boy biasanya nggak sembarangan masuk ruang arsip," ucapnya tajam. Arga menelan ludah. Ia tahu kalau tidak hati-hati, identitasnya bisa terbongkar. "Saya disuruh Bu Clara, Pak," katanya cari berkas presentasi. Jawabnya hati-hati. Pak Hendra masih menatap curiga. Namun, sebelum sempat bertanya lebih jauh, Clara masuk terburu-buru. "Pak Hendra, maaf, saya yang nyuruh dia. Biar cepat," katanya. Pak Hendra hanya mengangguk kecil lalu pergi. Arga menarik napas lega. Hampir saja ia kepergok. Clara tidak menyadari bahwa Arga berkeringat dingin. "Ayo, Reno, cepat. Waktunya mepet." Mereka berlari kecil menuju ruang rapat. Di dalam, para direksi sudah duduk rapi menunggu. Clara maju untuk presentasi. Arga menaruh berkas di meja, lalu berdiri di belakang dengan wajah datar, berusaha seperti office boy pada umumnya. Namun, saat Clara menjelaskan, matanya beberapa kali bertemu dengan tatapan Arga. Ada sesuatu yang berbeda. Clara merasa Reno bukanlah OB biasa. Cara dia menatap, cara dia membawa diri, seolah-olah menyimpan sesuatu. Setelah rapat selesai, Clara memanggil Arga. "Reno, sebentar." Arga menoleh. "Ada apa, Bu?" Clara menatapnya serius. "Kamu kerja di sini baru sebentar, tapi saya lihat kamu cepat beradaptasi. Kamu bukan orang sembarangan, kan?" Arga agak terkejut, tapi ia berusaha tetap tenang. "Saya cuma orang biasa, Bu. Kerja ya kerja, nggak ada yang istimewa." Clara mengerutkan dahi, tapi akhirnya mengangguk. "Ya sudah, kalau kamu nggak mau cerita, nggak apa-apa. Yang penting jangan bikin masalah di kantor ini." Arga menghela napas pelan. Hampir saja Clara tahu siapa dirinya sebenarnya. Malamnya, setelah semua karyawan pulang, Arga masih berada di kantor. Ia duduk di pantry sambil minum teh. Tak lama, Clara datang dengan wajah lelah. "Kamu belum pulang juga, Reno?" tanya Clara. "Belum, Bu. Saya beresin sedikit pekerjaan." Clara duduk di kursi depan Arga. Hari ini melelahkan banget. Rasanya kalau nggak ada kopi bisa pingsan. Arga tersenyum kecil. "Kalau gitu, biar saya buatkan, Bu." Clara mengangguk. "Boleh." Saat Arga membuat kopi, Clara memperhatikannya. Tangannya cekatan, gerakannya rapi, seakan sudah terbiasa melayani dengan cara elegan. Clara semakin curiga. Seorang OB tidak biasanya punya gerakan seperti itu. Ketika Arga menyerahkan kopi, Clara tersenyum samar. "Kamu itu aneh, Reno. Rasanya setiap kali ngobrol sama kamu, ada sesuatu yang bikin saya penasaran." Arga terdiam sejenak. Ia ingin jujur, tapi takut semua rencananya hancur. Akhirnya ia hanya berkata, "Saya cuma orang sederhana, Bu. Mungkin Bu Clara saja yang salah menilai." Clara menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Mungkin kamu benar." Keesokan harinya, kantor kembali sibuk. Namun, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Seorang wartawan datang ke lobi, membawa kamera, berusaha masuk. Satpam menahannya. "Pak, saya cuma mau wawancara sebentar soal gosip yang beredar. Katanya pemilik perusahaan ini lagi sering menyamar turun langsung ke lapangan. Apa benar?" Arga yang kebetulan lewat langsung panik. Ia segera menunduk dan pura-pura sibuk membawa map. Clara yang mendengar langsung keluar. "Maaf, Pak, kalau soal gosip, perusahaan tidak punya komentar." Wartawan itu akhirnya pergi, tapi Clara semakin curiga. Setelah itu, ia memperhatikan Arga lebih serius. Jangan-jangan Reno punya kaitan dengan gosip itu? Malam harinya, Clara pulang agak larut. Saat berjalan ke arah parkiran, hujan turun deras. Ia lupa bawa payung. Tiba-tiba Arga datang membawa satu payung besar. "Bu Clara, biar saya antar," katanya. Clara menatapnya kaget. "Kamu masih di sini?" Arga tersenyum. "Iya,
Saya sering lembur juga. Mereka berjalan bersama di bawah payung yang sama. Suasana menjadi canggung, tapi hangat. Clara sesekali melirik Reno. Ada sesuatu di matanya yang tidak bisa ia jelaskan. Sesampainya di mobil, Clara berhenti. "Reno, sebenarnya kamu siapa?" Arga terdiam. Ia menatap Clara dengan wajah yang sulit dibaca. "Saya cuma seorang OB, Bu. Itu saja." Clara menghela napas. Masih tidak percaya. "Entahlah, tapi saya yakin kamu menyembunyikan sesuatu. Kalau memang begitu, saya akan menunggu sampai kamu mau cerita sendiri." Arga menunduk. Hatinya bergetar. Gadis ini tulus, pekerja keras, dan tidak pernah menilai orang dari harta. Justru itulah yang membuat Arga semakin jatuh hati. Tapi kebohongannya makin berat untuk dipikul. Malam itu, saat Arga kembali ke apartemennya yang mewah, ia duduk termenung. Di depan kaca besar, ia melihat bayangan dirinya. Seorang miliarder yang berpura-pura jadi OB. "Apa aku bisa terus begini?" gumamnya. "Kalau Clara tahu siapa aku sebenarnya, apa dia masih mau menerimaku?" Dilema itu terus menghantuinya. Sementara itu, di kosan sederhana, Clara juga tidak bisa tidur. Ia memikirkan Reno. Si OB yang entah kenapa terlihat terlalu pintar, terlalu sopan, terlalu berbeda. Apa mungkin dia punya masa lalu yang disembunyikan? Bisiknya pada diri sendiri. Clara tidak tahu bahwa dirinya sedang jatuh hati perlahan, tanpa sadar, pada pria yang selama ini hanya ia anggap bawahan kecil. Namun, cinta itu tidak akan berjalan mulus. Karena rahasia Arga bisa terbongkar kapan saja, dan saat itu terjadi, segalanya bisa berubah. Raka masih menjalani hari-harinya sebagai office boy di perusahaan yang sebenarnya ia miliki. Setiap pagi ia datang lebih awal, mengenakan seragam sederhana, membawa ember dan pel, lalu berkeliling ruangan. Bagi karyawan lain, Raka hanyalah pekerja rendahan. Tapi bagi Raka sendiri, pekerjaan itu adalah cara untuk merasakan hidup yang nyata. Namun ada satu alasan lain yang membuatnya betah. Nadia. Hari-hari Raka semakin berwarna sejak kedekatannya dengan Nadia makin intens. Mereka sering makan siang bersama di kantin, kadang berbincang ringan tentang kehidupan, dan tak jarang Nadia curhat tentang masalah keluarganya. Semakin lama, hati Raka makin terikat. Ia merasa hidupnya yang selama ini kosong oleh pesta dan kemewahan mulai terisi oleh kehadiran gadis sederhana itu. Tapi di balik itu semua, ada ketakutan besar yang menghantuinya, identitas aslinya. Jika Nadia tahu bahwa ia bukan office boy biasa, melainkan pemilik perusahaan, apakah Nadia akan tetap melihatnya dengan cara yang sama? Siang itu, ketika Raka sedang membersihkan kaca besar di lobi, seorang pria berjas rapi mendekat. Namanya Pak Surya, salah satu manajer senior perusahaan yang juga mengenal baik keluarga besar Raka. "Raka?" Suara Pak Surya terdengar ragu. Raka sempat terkejut, hampir menjatuhkan kain lap di tangannya. Untung saja ia cepat menguasai diri. "Iya, Pak," jawabnya, berusaha tetap tenang. Pak Surya memperhatikan wajahnya lekat-lekat. "Kamu mirip sekali dengan seseorang yang saya kenal. Anak pemilik perusahaan ini." Jantung Raka berdegup kencang. Ia buru-buru tersenyum canggung. "Oh, mungkin kebetulan saja, Pak. Saya cuma orang biasa. Kerja di sini biar bisa dapat uang halal." Pak Surya mengangguk, walau sorot matanya masih penuh rasa curiga. "Ya, mungkin kebetulan," gumamnya sebelum pergi. Raka menarik napas panjang setelah pria itu menjauh. Rasanya hampir ketahuan. Beberapa hari kemudian, Nadia mulai menyadari sesuatu. Saat mereka duduk di kantin, Nadia berkata sambil menatap wajah Raka, "Aku sering kepikiran deh, kamu itu beda sama kebanyakan cowok. Cara ngomongmu sopan, wawasannya luas, kayak orang berpendidikan tinggi. Padahal kamu bilang cuma lulusan SMA, kan?" Raka tersenyum kaku. "Aku cuma suka baca, Nat. Dari situ aku belajar banyak hal. Lagi pula, pendidikan gak selalu ditentukan sama gelar." Nadia menatapnya lekat-lekat. "Aku percaya sih.
Cuma kadang aku ngerasa kamu kayak, bukan orang biasa. Dek, kata-kata itu membuat Raka panik dalam hati. Tapi ya sudahlah, lanjut Nadia sambil tersenyum. Yang penting aku nyaman ngobrol sama kamu. Raka pura-pura tenang, tapi keringat dingin mulai bercucuran di punggungnya. Masalah di rumah Nadia. Suatu malam, Nadia pulang ke rumah dengan wajah lelah. Ibunya sedang duduk di ruang tamu sambil menghitung uang receh. Uang kontrakan bulan ini belum cukup, Nat, kata ibunya lirih. Aku nggak tahu lagi harus pinjam ke siapa. Nadia ikut duduk, memegang tangan ibunya. Aku akan usahakan, Bu. Kalau perlu aku lembur di kantor. Mendengar itu, hati Nadia terasa sesak. Ia sadar hidupnya berat, tapi ia harus kuat demi keluarganya. Keesokan harinya di kantor, Nadia tak bisa menyembunyikan wajah sedihnya. Raka yang melihatnya langsung merasa iba. Ada apa, Nat? Kamu kelihatan murung, tanyanya. Nadia menggeleng. Nggak apa-apa, aku cuma capek. Raka tahu Nadia berbohong, tapi ia tak mau memaksa. Ia hanya ingin membuat Nadia merasa tidak sendirian. Beberapa minggu kemudian, perusahaan mengadakan acara internal, malam keakraban karyawan. Semua karyawan diwajibkan hadir, termasuk office beau seperti Raka. Acara itu diadakan di ballroom hotel mewah milik keluarga Raka sendiri. Begitu masuk ruangan, Raka merasakan hawa aneh. Ia mengenal hampir semua orang penting di sana, meskipun mereka tidak mengenal dirinya dalam penyamaran. Saat sedang duduk di meja paling belakang bersama Nadia, seorang wanita parubaya bergaun elegan menghampiri panggung. Itu adalah Tante Mira, sahabat ibunya Raka. Di depan mikrofon, Tante Mira berpidato. Dan tiba-tiba, ia menyebut nama Raka. Kita semua tentu mengenal pewaris perusahaan ini, Raka Mahendra. Walau jarang muncul di publik, saya yakin suatu hari beliau akan hadir langsung di antara kita. Nadia menoleh cepat ke arah Raka. Sama namamu, ya? Katanya heran. Raka buru-buru tertawa kecil. Iya, kebetulan sama. Tapi jelas bukan akulah, Nat. Namun, tatapan Nadia penuh tanda tanya. Dan seolah memperparah keadaan, setelah acara selesai, beberapa tamu penting menghampiri meja Raka. Mas Raka, kamu, kan? Salah satu dari mereka berseru. Nadia membelalakan mata. Apa maksudnya ini? Tanyanya. Menatap Raka tak percaya. Wajah Raka memucat. Ia langsung berdiri, tersenyum canggung, lalu menunduk. Maaf, Pak. Saya cuma karyawan biasa di sini. Mungkin Bapak salah orang. Para tamu itu saling pandang, lalu berlalu. Nadia masih menatapnya dengan bingung. Kenapa mereka manggil kamu Mas Raka? Jenggan. Nat, jangan mikir yang aneh-aneh. Potong Raka cepat. Aku ini cuma office boy. Percaya sama aku. Walau Nadia mencoba percaya, hatinya tetap diliputi rasa curiga. Sejak malam itu, sikap Nadia sedikit berubah. Ia tetap ramah, tapi ada jarak yang tidak terlihat. Raka bisa merasakannya. Setiap kali ia mencoba mendekat, Nadia selalu punya alasan untuk menghindar. Suatu sore, Raka memberanikan diri bertanya, "Kamu kenapa akhir-akhir ini agak menjauh dariku?" Nadia tersenyum tipis. "Aku cuma butuh waktu. Rak, aku takut berharap sama orang yang salah. Hidupku udah cukup rumit. Jangan sampai makin rumit lagi." Raka terdiam. Ia ingin sekali jujur, mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Tapi kalau ia melakukannya, semua yang sudah ia bangun mungkin akan runtuh. Beberapa hari kemudian, masalah besar datang. Ayah Nadia tiba-tiba sakit keras dan butuh biaya operasi yang besar. Nadia panik, tak tahu harus mencari uang dari mana. Ia bahkan nekat meminjam ke rentenir, sesuatu yang sangat berisiko. Raka yang mengetahui hal itu ingin sekali membantu. Ia punya lebih dari cukup uang untuk membayar semua biaya rumah sakit. Tapi jika ia melakukannya, besar kemungkinan identitas aslinya akan terbongkar. Malam itu, Raka duduk termenung di kamarnya.
Hatinya berperang. Kalau aku jujur, Nadia mungkin akan membenciku karena sudah bohong selama ini. Tapi kalau aku nggak jujur, keluarganya bisa hancur. Aku harus pilih yang mana? Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu terjebak oleh kebohongannya sendiri. Di saat Raka masih bingung dengan pilihannya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor asing. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu nggak mau rahasiamu terbongkar ke semua orang, temui aku besok di tempat yang akan aku tentukan. Wajah Raka langsung pucat pasi. Ternyata bukan hanya Nadia yang mulai curiga, tapi ada orang lain yang sudah tahu siapa dirinya. Dan jika rahasia itu benar-benar terbongkar, hubungan Raka dengan Nadia bisa hancur sebelum sempat berkembang. Davin semakin hari semakin dekat dengan Rani. Walaupun statusnya hanyalah seorang office boy, Rani merasa nyaman dengan sikap sederhana, tulus, dan perhatian yang ditunjukkan Davin. Ia berbeda dari pria-pria lain yang pernah ditemuinya. Tidak pernah menggoda murahan, tidak pernah mengeluh, justru selalu hadir dengan sikap yang membuat Rani merasa dihargai. Namun di sisi lain, Davin sadar bahwa kebohongannya makin berat. Setiap kali Rani bercerita tentang kesulitan hidupnya, Davin ingin sekali berkata jujur bahwa ia bisa membantu, bahwa ia bukanlah office boy biasa. Tapi ketakutannya jauh lebih besar. Ia takut, kalau Rani tahu siapa dirinya sebenarnya, semua kenyamanan ini akan runtuh. Pagi itu kantor sedang sibuk. Ada rapat besar di lantai 15. Rapat yang menghadirkan jajaran direksi dan pemilik perusahaan. Semua karyawan sibuk mempersiapkan dokumen, presentasi, hingga konsumsi. Rani juga kebagian tugas mengetik laporan keuangan tambahan. Ia terlihat begitu sibuk di meja kerjanya. Davin yang sejak tadi mondar-mandir membawa air minum untuk tim rapat sempat memperhatikan wajah Rani yang lelah. Ia ingin mendekat, tapi takut mengganggu. Sampai akhirnya, Rani mendesah pelan. Ya ampun, filenya error lagi. Davin memberanikan diri mendekat. Kenapa, Mbak? Ini, file laporan. Tiba-tiba rusak. Padahal harus di-print setengah jam lagi. Rani hampir panik. Davin tersenyum. Boleh saya lihat? Saya dulu sempat belajar komputer di warnet waktu kuliah. Maksudnya sebelum jadi OB. Ia nyaris keceplosan, tapi buru-buru menutupi dengan alasan sederhana. Rani menyerahkan laptopnya. Dengan cekatan, Davin membuka file cadangan dan mengatur ulang data. Tak butuh waktu lama, file itu bisa dibuka kembali. Rani terkejut. Kamu kok bisa sih? Hebat juga ya. Davin mengangkat bahu. Ya, coba-coba aja, Mbak. Dulu sering bantu teman. Rani tersenyum tulus. Makasih banget, Davin. Kalau bukan kamu, aku bisa kena semprot bos besar. Davin menahan senyum. Bos besar itu kan sebenarnya dirinya sendiri. Ironi ini membuat hatinya perih sekaligus lucu. Siang harinya, rapat besar selesai. Para direksi keluar ruangan dengan wajah serius. Salah satu direktur, Pak Herman, terlihat kesal. Ia bicara cukup keras pada stafnya. Pemilik perusahaan katanya mau datang langsung bulan depan. Kita harus pastikan semuanya rapi. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Davin yang sedang menurunkan baki gelas mendengar kalimat itu. Jantungnya langsung berdegup. Ia tahu, yang dimaksud, pemilik, itu dirinya. Tapi ia belum pernah memperkenalkan diri secara resmi sebagai pemilik, karena semua dijalankan melalui nama perusahaan induk. Kalau tiba-tiba ia harus hadir sebagai pemilik bulan depan, berarti penyamarannya bisa terbongkar di depan semua orang, termasuk Rani. Sepanjang sore Davin gelisah. Ia mencoba bekerja seperti biasa, tapi pikirannya kacau. Sementara itu, Rani memperhatikan kegelisahan Davin. Ia mendekat saat Davin sedang membereskan pantry. Kamu kenapa, Vin? Dari tadi kayak kepikiran sesuatu. Davin buru-buru tersenyum. Nggak apa-apa, Mbak. Cuma capek aja. Rani menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Kalau ada masalah, cerita aja. Jangan dipendam sendirian.
Aku tahu rasanya berat kalau semua ditanggung sendiri. Kata-kata itu menusuk hati Davin. Rani benar-benar tulus. Ia semakin yakin kalau Rani berbeda dari wanita lain yang hanya mendekatinya karena harta. Tapi justru karena itulah Davin semakin takut untuk mengungkapkan kebenaran. Malam itu, Davin duduk di balkon apartemen mewahnya. Ia melepas seragam OB dan kembali menjadi dirinya yang asli, miliarder muda pemilik perusahaan besar. Segelas wine ada di tangannya, tapi ia sama sekali tidak tertarik meneguknya. Pikirannya hanya pada Rani. Teleponnya berdering. Itu sekretaris pribadinya, Nanda. Pak Davin, saya dapat kabar kalau bulan depan Bapak harus hadir di rapat evaluasi. Semua direksi sudah tahu. Kalau Bapak tidak muncul, mereka curiga. Mau tidak mau Bapak harus hadir sebagai pemilik perusahaan. Davin menutup mata. Berarti, penyamaran saya bisa ketahuan. Ya, Pak. Saya sarankan Bapak mulai menyiapkan penjelasan. Apalagi, saya dengar salah satu staf bernama Rani sering berinteraksi dengan Bapak saat menyamar. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Davin terdiam lama. Ia tahu Nanda benar, tapi hatinya menolak menyerah. Nanda, tolong atur semuanya biar tidak ada yang tahu dulu. Saya butuh waktu. Jangan sampai Rani tahu. Setidaknya jangan sekarang. Baik, Pak, jawab Nanda singkat. Lalu menutup telepon. Davin menghela napas panjang. Ia merasa terjebak dalam kebohongan yang ia buat sendiri. Hari-hari berikutnya, hubungan Davin dan Rani semakin dekat. Mereka sering mengobrol saat jam istirahat. Rani bercerita tentang ibunya yang sakit-sakitan di rumah, tentang adiknya yang masih sekolah, dan tentang cita-citanya yang sebenarnya ingin melanjutkan kuliah, tapi terpaksa bekerja untuk menafkahi keluarga. Semua cerita itu membuat Davin semakin kagum. Rani bukan hanya pekerja keras, tapi juga gadis yang penuh tanggung jawab. Namun, ada satu hal yang bikin Davin semakin bimbang. Rani sering bilang ia tidak suka pria kaya yang sombong dan hanya memandang orang dari hartanya. Aku paling ilfil sama cowok-cowok sok kaya, kata Rani suatu siang saat makan bersama di kantin. Mereka pikir dengan uang bisa beli segalanya, termasuk cinta. Padahal cinta itu kan tulus. Nggak bisa diukur pakai duit. Davin tercekat. Kata-kata itu bagai tamparan keras. Bagaimana kalau suatu saat Rani tahu bahwa dirinya bukan hanya kaya, tapi juga bos besar? Apa Rani akan tetap menganggap cintanya tulus? Atau justru menjauh? Konflik semakin memanas ketika suatu sore, salah satu karyawan senior melihat Davin keluar dari mobil mewah. Padahal semua orang tahu Davin hanya seorang OB. Karyawan itu curiga dan mulai menyebarkan gosip. Lo tahu nggak? Si Davin itu kayaknya bukan OB biasa. Gue lihat dia turun dari mobil keren banget kemarin. Bisik salah satu staf kepada Rani. Rani sempat kaget. Maksud kamu, mobil siapa? Entahlah, tapi masa OB punya mobil kayak gitu? Aneh kan? Rani mencoba menepis pikiran itu. Mungkin nebeng temennya. Tapi benaknya mulai resah. Ia teringat beberapa hal aneh. Cara Davin menggunakan laptop yang cekatan, caranya bicara yang terkesan berpendidikan, bahkan aroma parfum mahal yang kadang samar tercium meski Davin pakai seragam OB lusuh. Semua mulai terasa janggal. Malamnya, Rani gelisah. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Davin? Kenapa dia seperti menyimpan sesuatu? Sementara itu, Davin juga semakin tersudut. Rapat bulan depan semakin dekat. Gosip tentang dirinya sudah mulai beredar. Ia tahu, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Pertanyaannya hanya satu, apakah Rani siap menerimanya? Davin menatap kaca apartemennya, melihat bayangan dirinya sendiri. Aku takut kehilangan dia. Tapi sampai kapan aku bisa terus sembunyi? Pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban. Pagi itu kantor terlihat lebih sibuk dari biasanya. Beberapa orang manajer berdatangan lebih awal. Ada rapat besar yang dijadwalkan dengan pemilik perusahaan. Semua karyawan tampak tegang. Bahkan Mira pun ikut merasa cemas. Selama ini ia hanya tahu perusahaan tempatnya bekerja dimiliki oleh sosok misterius yang jarang muncul.
Mira duduk di meja kerjanya, mencoba menyelesaikan laporan meskipun pikirannya masih kacau. Semalam ia hampir tak bisa tidur karena masih memikirkan perkataan Arga. Apa maksud dia akan jujur? Jujur tentang apa? Apa benar dia menyimpan sesuatu yang besar dariku? Batin Mira. Tak lama kemudian, Bu Ratna, sekretaris HRD, lewat dengan langkah tergesa. Mira, semua staf wajib hadir di lobi lantai dasar. Pemilik perusahaan akan datang langsung pagi ini. Jantung Mira berdegup lebih cepat. Ia bangkit, merapikan bajunya, lalu mengikuti arus karyawan yang menuju ke lobi. Di sana sudah ramai. Semua orang berbisik-bisik penasaran. Beberapa menit kemudian, pintu utama terbuka. Seorang pria berjas hitam masuk dengan langkah tenang, diikuti beberapa pengawal pribadi. Semua orang langsung berbisik kencang. Ada yang kaget, ada yang kagum. Dia Arga Wijaya, miliarder itu, bisik seorang karyawan di samping Mira. Mira menoleh cepat. Matanya membelalak. Pria itu berdiri tegak di depan semua orang. Senyumannya khas. Wajahnya sama persis dengan seseorang yang sudah Mira kenal baik. Itu Arga. Tapi bukan Arga si office boy sederhana. Bukan Arga yang selama ini memakai seragam lusuh dan sering menenteng alat pel. Ini Arga yang sebenarnya. Seorang miliarder pemilik perusahaan raksasa. Selamat pagi. Suara Arga terdengar tegas namun lembut. Saya Arga Wijaya, pemilik perusahaan ini. Saya datang untuk menyampaikan beberapa hal penting sekaligus perkenalan resmi. Seisi ruangan terdiam. Beberapa karyawan terkejut sampai menutup mulutnya. Ada juga yang langsung mengangkat ponsel untuk merekam momen itu. Mira gemetar. Ia merasa seolah dunia berputar lebih cepat. Setelah pidato singkat, semua karyawan bubar dengan wajah tercengang. Mira masih berdiri terpaku, tubuhnya lemas. Arga berjalan menghampirinya tanpa mempedulikan tatapan orang lain. Mira, aku bisa jelaskan semuanya, ucap Arga lirih. Mira mundur selangkah. Jadi, semua ini bohong? Kau berpura-pura jadi office boy? Kau menipuku. Arga menarik napas panjang. Aku tidak pernah berniat mempermainkanmu. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya hidup sederhana, lepas dari kepalsuan dunia orang kaya. Dan, di saat itu aku bertemu kamu. Aku jatuh cinta bukan sebagai Arga Wijaya miliarder, tapi sebagai Arga yang sederhana. Mata Mira berkaca-kaca. Tapi kau membohongiku. Kau biarkan aku percaya bahwa kau orang biasa. Semua yang kukatakan padamu, semua curhatanku tentang betapa sulitnya hidup miskin, kau hanya diam saja seolah paham. Padahal kenyataannya kau tak pernah merasakan semua itu. Tidak, Mira, aku memang tidak pernah merasakan kemiskinan sepertimu. Tapi perasaan yang kumiliki padamu, itu nyata. Aku tulus. Tegas Arga. Air mata Mira jatuh. Kau tahu rasanya dikhianati. Arga, aku sudah terlalu sering ditinggalkan, terlalu sering dibohongi. Aku percaya padamu, kuanggap kau berbeda, tapi ternyata kau sama saja. Arga terdiam, menundukkan wajah. Hari-hari berikutnya di kantor menjadi berat bagi Mira. Semua orang membicarakan tentang identitas Arga yang mengejutkan. Sebagian iri, sebagian mengagumi, sebagian lagi hanya bergosip tentang kisah office boy yang ternyata bos besar. Mira memilih menjaga jarak. Ia masih bekerja dengan disiplin, tapi berusaha menghindari kontak langsung dengan Arga. Arga, di sisi lain, mencoba mencari kesempatan untuk menjelaskan, tapi Mira selalu menolak. Ia tahu perasaan Mira terluka, tapi ia tak ingin menyerah begitu saja. Suatu sore, setelah jam kerja, Arga memberanikan diri menunggu Mira di depan kantor. Mira, tolong dengarkan aku sekali lagi, katanya saat Mira hendak pulang. Mira menghela napas. Lelah, apa lagi yang ingin kau katakan, Arga? Aku salah karena menyembunyikan identitasku, tapi aku tidak salah mencintaimu. Kau tahu aku tulus, meski caraku salah. Jika kau membenciku sebagai Arga Wijaya, setidaknya ingatlah aku sebagai Arga yang selalu membantumu, yang selalu mendengarkanmu.
Mira menggigit bibirnya. Matanya basah. Kau membuatku bingung. Hati kecilku ingin percaya padamu. Tapi pikiranku berkata aku bodoh jika menerimamu lagi. Arga tersenyum tipis. Kalau begitu, biarkan aku membuktikan dengan perbuatan, bukan kata-kata. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian tak terduga mengguncang Mira. Adiknya, Nisa, jatuh sakit keras dan butuh biaya rumah sakit yang besar. Mira panik. Ia bahkan tak tahu harus pinjam ke siapa lagi. Saat ia duduk menangis di koridor rumah sakit, Arga datang menghampiri. Aku sudah urus semuanya. Adikmu bisa langsung dirawat, ucap Arga. Mira menoleh dengan mata sembab. Kenapa kau lakukan ini? Aku tidak mau kau merasa berhutang budi padaku. Aku tidak melakukannya untuk membuatmu berhutang. Aku melakukannya karena aku peduli. Karena aku mencintaimu. Jawab Arga tulus. Mira terdiam lama. Hatinya bergejolak. Ia tahu Arga bisa saja menyerah dan menjauh. Tapi nyatanya Arga tetap ada di sisinya. Bahkan saat ia sedang terpuruk. Beberapa hari kemudian, saat Nisa sudah mulai membaik, Mira akhirnya duduk berhadapan dengan Arga di taman rumah sakit. Aku masih marah padamu, kata Mira jujur. Aku tahu, jawab Arga lirih. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Kau selalu ada saat aku butuh. Kau membuatku merasa dihargai, bukan karena uangmu, tapi karena sikapmu. Dan itu yang membuatku bingung. Arga menatap dalam-dalam. Mira, aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku bisa menjanjikan satu hal. Aku tidak akan pernah berbohong lagi padamu. Kalau kau memberiku kesempatan, aku akan buktikan bahwa aku bisa jadi pendamping hidupmu. Bukan hanya miliarder yang kau lihat di berita, tapi sebagai pria yang mencintaimu apa adanya. Mira menunduk. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit, melainkan juga karena harapan. Ia menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Baiklah, Arga, aku akan mencoba percaya lagi. Tapi ini kesempatan terakhir. Arga tersenyum lega. Matanya ikut berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Mira dengan hati-hati. Terima kasih, Mira. Kau tidak akan menyesal. Beberapa bulan kemudian, kisah mereka perlahan menjadi cerita yang berbeda. Mira sudah mulai menerima Arga, meskipun masih ada banyak tatapan iri dari orang sekitar. Bagi Mira, itu bukan masalah. Yang terpenting, ia tahu kini Arga jujur padanya. Arga pun lebih bahagia dari sebelumnya. Hidupnya yang dulu penuh pesta dan kemewahan kini terasa bermakna, karena ia menjalaninya bersama Mira. Dan meskipun perjalanan mereka tidak mudah, keduanya tahu bahwa cinta yang lahir dari kejujuran dan ketulusan akan lebih kuat daripada kebohongan apapun.